Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Senggol Teknologi. Yang ada di depanku ini bukan power stick, tetapi ini adalah thermometer atau alat pengukur suhu. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan thermometer. Dan kalian bisa lihat di sini ada sebenarnya aku agak meragukan juga sih keakuratannya, karena ya mungkin baru kali ini sih aku menemuin kayak gini ya. Alat ini sangat berguna buat kamu jika kamu ingin mengukur suhu, misalnya suhu di dalam CPU kamu atau bahkan suhu badan kamu sendiri. Nah, jadi di sini ya penampakannya ya kayak gini ya, made in China. Yes, don't know what happened with this, but you can see. Wah, hello dude. This is baterai A3, dan I don't know why ini ketika aku beli alat ini dia tidak ada baterainya, padahal di sini ada baterai ya. Ya ini artinya aku harus beli sendiri untuk baterainya, baterai A3. Nah, kita kesampingkan dulu untuk itu dan kita akan bahas lebih detail tentang alat ini. Kalau kita lihat di sini sekilas simple banget nih, packagingnya juga simple banget ya, simple banget juga kayak gini doang. Terus di belakangnya, nah ini ada tulisan nih. Ini biasanya digunakan buat apa aja nih untuk termometer ini. Dan dari sekian banyak ini ternyata ini English semua ya teman-teman. Tapi aku agak sedikit-sedikit paham ya, coba tak jelasin yang paham. Hot water pipes berarti di pipa ya, pipa ini berkaitan pipa. Engine part berarti ini berkaitan dengan mesin. Cooking surface ini berarti memasak ini ya. Jadi ya memasak, yang namanya memasak itu kan mungkin buat ini udah matang atau belum gitu ya, berapa derajat sih kayak gitu. Terus ini hot tubes itu kan ban ya, ban yang panas. Electrical connection berarti listrikan. Terus ya listrik. Hot transformer, swimming pool, hot cold. Air conditioning, AC berarti ketika AC itu panas dia akan bisa dideteksi pakai ini. Oke. Terus di sini baterainya, baterainya 1,5 dan di sini nggak ada baterai. Aduh. Oke, kita akan buka dulu. Aduh. Nah, ini hanya dapat kayak ginian, bentuknya yang seperti pistol. Nah, tentu kalian pasti sudah bisa. Kamu tinggal fokuskan ke sudut mana, misalnya ke kayu ini ya, kayu sintesis. Terus, nah dia akan mengukur suhunya secara otomatis tanpa harus didekatkan kayak gini. Jadi sebenarnya cara kerjanya simple. Dia cukup ditekan kayak gini, kita arahkan ke objek yang dituju. Misalnya gini, kalian bisa lihat itu ada infrared. Tuh, 29 derajat Celcius. Infrared. Oke, coba aku mau pakai alat lain buat ini. Misalnya casing HP ini. Coba aku lihat. Kita coba arahkan ke situ. Cet. 29. Coba yang agak dingin. Misalnya ini. 29. Coba ke lampu itu. 29. Kenapa 29? Coba ke kakiku ya. 34. Wow. Kenapa bisa berbeda? I don't know why. Oh ya. Nah, biasanya besi kan dingin ya. Kita arahkan coba ya. Berapa? 29. Ternyata lagi-lagi 29. 30. 29. Aku penasaran. Kenapa bisa suhu manusia malah lebih tinggi ya? Dan di sini aku coba searching di internet bagaimana sih konsep termometer dengan infrared seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Infrared thermometers offer the ability to detect temperatures optically as long as the object is observed. The infrared radiation energy is measured and presented as temperature. They offer a method of measuring temperature that is fast and accurate with objects from a distance and without being touched. Seperti itu kira-kira. Dan ternyata juga cara kerjanya seperti itu. Jadi coba kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah penembak infrarednya. Dan untuk baterainya, nah ini kalian bisa atur juga di sini pakai Celsius atau Fahrenheit. Misalnya di sini 29. Nah, ini Fahrenheit ya. Dan ini untuk tombol. Sebentar, kita coba lihat buku manualnya. Sekalian unbox. Ini cuma ada kayak gini doang. Nah, coba kita lihat open letter door insert. Nah, di sini ya. Kita akan buka dulu. Nah, bukanya gampang. Di bagian sini tinggal kalian tuh. Nah, ini secara otomatis di sinilah tempat baterainya. Ini tempat baterainya ya, teman-teman. Di sini kayak pistol kan. Nah, baterainya dia pakai A3, dan
ini aku pakai punya aku sendiri. Jadi di sini tidak ada baterai. Oke, di sini sudah. Terus pull the trigger, turn on the unit. I'm the target surface. Jadi tembakan ke target ya. Pull the trigger. Dan ya seperti tadi yang aku bilang tadi ya. Lagi ini nanti ditekan, masukkan. Nah, seperti itu. Dan yang aku jadi pertanyaan yang tadi ya, simbol tadi. Oh, berarti tidak boleh. Dia tidak boleh dipakai di gas ya. Dekat gas itu nggak boleh ya. Berarti kamu nggak boleh memakai ini. Infrarednya ternyata dia mungkin menghasilkan panas kali ya. Terus ini untuk circuit caution. Nah, ternyata ada distance spotnya kayak gini ya. Nah, terus field of view. Make sure target is larger than unit spot size. Distance when accuracy is critical. Make sure the target. Oh, berarti harus objeknya lebih besar dari spotnya itu ya. Nih, LCD display. Data hold icon. Yang A hold icon, scanning icon. Yang C laser on icon. Laser on. Backlight on icon key yang B. Low battery icon, temperature unit, temperature reading. Oh, berarti nomor 2 itu laser on. Ini yang nomor 2 berarti ini ya. Yang ini laser on, laser off. Celsius switch button yang ini berarti Celsius dan Fahrenheit. Nah, ini. Terus lens cleaning off, particle missing cleaning. Oh, trigger itu yang nomor 1 nih. Ternyata lens cleaning. Reminding berarti ini adalah lensa. Di sini ada lensa ya di sana. Tuh, di sana berarti adalah lensa. Nah, seperti itu ya guys. Dan untuk yang lainnya sebenarnya udah nggak ada lagi ya. Measuring range. Berarti ini sampai min 50 derajat Celcius. Ini paling minimal. Berarti pas udara dingin, aku penasaran pas udara dingin gimana ya. Mungkin kulkas kali ya. Kita akan coba nanti di kulkas. Biasanya kulkas kan dingin. Oke, kita tadi barusan habis ngambil barang dari kulkas. Dan kenapa kok aku nggak langsung ngenain ini ke kulkas? Karena apa? Karena ya sepertinya agak berbahaya juga. Jadi mending aku ambil saja di situ dari kulkas. Karena kita juga tahu bahwa kulkas itu kan dingin. Kita ambil saja di sini barang harusnya ini dingin. Misalnya di sini ya. Ini 27, harusnya di sini kurang dari situ. Tuh, kalian bisa lihat 22. Tuh, kita deketin 15. Semakin dekat 15, agak jauh 22. Berarti di sini artinya apa? Artinya ketika kita mau mendeteksi sebuah objek, harusnya objek itu lebih besar dari sini ya. Semakin objek itu kecil, kita harus dekatkan kayak gini. Jadi biar akurat. Tuh, 16. Ketika ini jauh dari objek, walaupun infrared ini dihidupkan gini, walaupun infrarednya gini, nih, dia akan terkontaminasi dengan udara yang ada di sekitar objek yang ada di sekitar ini ya. Jadi kita perlu agak dekat sehingga dia bisa lebih akurat. Beda ketika objeknya lebih besar. Misalnya di sini ya. Ini semua ini ya, kita akan langsung gunakan ini cet. Ini pasti 27. Nah, di sini karena kita semua ini bidang semua itu ya, kayu buatan ini. Jadi target kita kayu buatan ini sehingga dia akan ambil suhu ruangan 27 derajat. Beda dengan ini ya. Ini kita harus dekatkan gini. Tuh. Baru di sini akurat. Dan kesimpulannya tadi adalah infrared ini sebenarnya hanyalah buat bidik ya. Berarti infrared ini buat bidik. Tuh, infrared itu buat bidik. Kalau infrared dimatikan juga nggak masalah. Nah, berarti di sini ini aku penasaran ini apa. Coba aku flashlight ya. Kayaknya di sini lensa deh. Oke, ini sudah tak nyalain lampunya. Kita coba lihat. Lensa ternyata guys. Ternyata lensa. Nah, coba kita kalau ini kita nyalain backlightnya. Coba apakah ada sesuatu? Tidak ada. derajat. Kita coba di sini ya. Ini kan lampu nih. 35 derajat. 27. Berarti di sini panas. Ini agak panas nih. Oke, seperti itu kira-kira untuk review kita kali ini. Dan ini ada telur dingin 17. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau lihat ini lebih detailnya karena ini ada lampu. Oke, kira-kira seperti ini dan harganya di bawah 100.000 ya. Kalian bisa klik link deskripsi. Ini cukup murah, tetapi di sini dapatnya emang kayak gini. Dapatnya dari supplier kayak gini ya men. Jadi baterainya emang nggak dapet. Ini kenapa? Aku juga nggak tahu. Padahal harga baterai 11 ribuan ya. Atau mungkin buat memangkas ongkos itu ya. Potongan harga mungkin kali ya. Nggak tahu lah. Wow, alam.
Kira-kira seperti itu untuk review kita kali ini tentang alat yang super canggih ini ya. Lumayan ini bisa buat mengukur suhu apapun dengan harga yang cukup murah, menurutku cukup murah dengan fungsinya yang lumayan bagus juga. Lumayan bagus lah, karena tidak ada yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Dan bye. Tunggu dulu. Ada beberapa perhatian di sini ya. Aku tadi habis translate ini, dan tolong jangan gunakan ini untuk gas. Jadi kalau di area kalian ada gas LPG misalnya kayak gitu, usahakan jauh dari situ. Misalnya di sini ada perhatian juga di sini ya, debu juga ya, karena mungkin dia akan berpengaruh ke lensa, jadi lensa jadi kotor gitu ya. Temukan di sini ya, ini lensanya ya. Dan untuk membersihkan lensa di sini ya, nah di sini silakan kalian translate sendiri. Oke, bye. Akurasinya 1, oh gitu ya, paling nggak 1,5% lah akurasinya, kurang lebih. Jadi nggak akurat banget, tapi udah cukup lumayan sih mengira-kira. Auto power off data. Oh, tadi kan ada auto power ya, tadi bisa mati sendiri. Laser on off selectable, berarti lasernya bisa hidup atau mati. Backlight on off, baterainya 1,5 A3 baterai kali 2. Ya, kita akan pasang dulu baterainya. Nah, aku pakai baterai kayak gini bisa. Ini bukan promosi ya, ini selewah ya, selewah seadanya. Oke, seperti itu. Kita pasang dulu. Oke, saya rasa teman-teman semua sudah bisa ya masang baterai kayak gini ya. Teman-teman Rahman Saiful Teknologi. Tinggal gini. Oke. Kita coba lihat di sini, kita senterin kertas. Cus. 29 ya, sama seperti tadi. Dan di sini kalian bisa lihat baterainya kenapa kok habis. Oh, saya rasa di sini infrared ini fungsinya adalah untuk sepertinya dia itu hanya hiasan ya, berarti ya. Menurutku dia hanya hiasan kali ya. Jadi biar menunjukkan target gitu ya. Karena apa? Di sini dari kesimpulanku, di sini ketika infrared dimatikan dia masih bisa menghitung. Bahkan ketika backlight itu apa juga. Coba kita lihat. Nah, ini backlight mati ya. Kita hidupin backlight. Tuh, ada backlight nggak? Terus dari mana backlight itu? Dari kesimpulanku dia itu mungkin ada lampu itu, peran lampu gitu ya. Tuh, selalu 28. Seperti itu. Kita akan coba dulu. Dan sebelum dicoba, ini aku lihatkan spesifikasinya. Temperatur range-nya di bawah itu. Akurasinya sebenarnya, resolusinya seperti itu. Repeatability 1% of reading. Intinya seperti itu. Di sini cukup nyaman juga sih digenggam kayak gini, kayak mesin barcode gitu ya. Oke deh. Dan ini sangat berguna buatku nanti buat ngecek suhu lah tentunya. Seperti itu kira-kira. Dan di sini juga ada nih tambahan nih. Di samping sini juga ada nih, laser radiation do not stare into beam. Banyak sekali peraturannya ya. Menarik. Yang penting jangan digunakan di itu ya, jangan diarahkan di gas. Bisa bikin meledak. Bahaya ini men. Bahaya. Alat yang di depan ini jelas ini bukan pistol. Alat ini baru saja aku temukan. Setelah mencari sekian lama, aku baru menemukan. Setelah berjalan ribuan kilometer, aku akhirnya menemukan alat ini. Ya, ini adalah alat ajaib yang jelas bukan alat yang bermain. Nah, di sini kita akan mereview, unboxing, review, dan apalah itu namanya kita akan bahas setelah ini. Oke, simak baik-baik ya. Cus. Oh, harusnya kameranya.